Oke, sila bimbingan skripsi, silakan bimbingan skripsi siapanya, presentasi, silakan. Pak. Ini sinyalnya. Silakan. Iya, Pak. Itu sinyalnya jelek. Saya kan kemarin udah daftar, Pak. Kamera Buka saya video, nggak buka ya, Pak? buka videonya. Iya, Pak. Wah, sebentar, Pak. Sinyal jelek. Ya, yang lain aja, yang lain dulu, yang lain. Yang lain dulu, yang lain. Cepat Desa, ada bimbingan S2 lagi nih, cepat. Oke, yang lain dulu saya, si Devita dulu, silakan. Iya Pak, saya juga sama Pak, sama Kak Irfa udah daftar sidang. Ya. Terus sekarang lagi nyiapin PowerPoint-nya ya Pak. Oke deh. Ya. Ada lagi mau ditanya? Udah sih Pak. Oke, siapin PowerPoint-nya ya. Nggak jadi Yap. presentasi Mas, nggak jadi presentasi PowerPoint-nya. Boleh Pak kalau Bapak ada waktu. Ya, kalau 10 menit silakan, ya 10 menit ya presentasi. Silakan 10 menit ya. Bentar Pak. Tapi saya belum persiapan sih Pak, mungkin dilihat PowerPoint-nya dulu aja ya kali ya Pak. Sajikan sebisa kamu aja, 10 menit ya. Ini ya Pak. Silakan presentasi, silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi 10 menit wabarakatuh. ya. 10 menit Oh ya, iya. jangan dibacakan 10 menit. Coba dilihat dulu 10 menit ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Fraudulent Financial Statement dalam perspektif Faustina Hexagon Fraud Theory pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2019. Berikut ini latar belakangnya itu berdasarkan hasil survei Association Certified of Fraud Examiners Global tahun 2020 menunjukkan bahwa fraud laporan keuangan itu memiliki kerugian yang terbesar dibanding fraud lainnya. Selain itu, menurut ACFI Indonesia Chapter, industri pertambangan itu menempati urutan ketiga. Untuk fenomenanya ada di tahun 2012 pada PT Gajah Garda 7 Buana yang dituding melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2012 dan pada tahun 2015 PT Timah Persero yang diduga memberikan laporan keuangan fiktif guna menutupi kinerja keuangan yang mengkhawatirkan. Rumusan masalahnya ini karena saya memiliki 9 variabel, jadi mungkin bisa saya singkat untuk pembacaannya. Yang pertama, untuk variabel pertama, financial stability berpengaruh positif terhadap fraud. Terus yang kedua, external pressure berpengaruh positif terhadap fraud. Ketiga, financial target berpengaruh positif terhadap fraud. Lalu yang keempat, nature of industry berpengaruh positif terhadap fraud. 5, effective monitoring berpengaruh negatif terhadap fraud. Yang keenam, rationalization berpengaruh positif terhadap fraud. Yang ketujuh, competence berpengaruh positif terhadap fraud. Yang ke-8, arrogance berpengaruh positif terhadap fraud. Dan yang ke-9, collusion berpengaruh positif terhadap fraud. Untuk tujuan penelitiannya disamakan dengan rumusan masalahnya sebagai berikut.
mungkin bisa langsung lanjut ke teori. Yang pertama, teori yang saya gunakan itu adalah teori agensi, di mana adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang salah satu pihak disebut prinsipal, menyewa pihak lain yang disebut agen untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada pihak agen. Dalam hal ini prinsipalnya itu adalah pemegang saham dan agennya itu adalah pihak manajemen. Lalu teori yang kedua itu yang saya gunakan adalah teori Freud. Yang saya gunakan teori Freud ini adalah teori yang terbaru, yaitu hexagon Freud teori, di mana terdapat 6 elemen yang bisa menimbulkan seseorang atau suatu perusahaan itu melakukan fraud. Yang pertama ada stimulus atau pressure, yang kedua ada capability, ketiga rationalization, keempat opportunity, kelima ego, dan keenam itu collusion. Lalu untuk apply teori yang saya gunakan untuk variable dependent saya itu adalah fraud pada laporan keuangan, di mana itu merupakan laporan keuangan yang mengandung kecurangan, mencakup kesalahpenyajian yang disengaja. Lalu untuk apply teori untuk variabel independennya itu mengikuti elemen hexagon Freud sehingga ada 6. Yang pertama pressure itu adalah tekanan yang dirasakan oleh seseorang atau manajemen untuk melakukan fraud, dibagi menjadi 3, ada financial stability yaitu kestabilan keuangannya. Yang kedua external pressure itu adalah tekanan dari luar. Yang ketiga ada target finansial. Lalu yang kedua elemen opportunity atau peluang untuk pelaku melakukan fraud tanpa diketahui oleh orang lain, dibagi menjadi 2, dan nature of industry itu adalah keadaan industri. Karena saya menggunakan pertambangan berarti keadaan industri pertambangan. Lalu yang kedua, effective monitoring itu adalah keefektifan monitor dari internal perusahaan. Yang ketiga, ada elemen rationalization, itu adalah upaya pelaku untuk mencari pembenaran atas tindakan kecurangannya. Yang keempat, competence itu adalah keterampilan bagi pelaku untuk melakukan tindakan penipuan. Lalu yang kelima, arrogance itu adalah sikap superioritas untuk pelaku dalam melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, collusion itu adalah perjanjian menipu antara 2 orang atau lebih guna mengambil tindakan yang memiliki tujuan kurang baik. Penelitian terdahulunya sebagai berikut, saya kutip beberapa. Lalu kerangka pemikirannya sebagai berikut. Jadi ada 6 hipotesis, di mana hipotesis 1 dibagi menjadi 3, itu financial stability berpengaruh positif terhadap fraud, external pressure berpengaruh positif terhadap fraud, dan financial target berpengaruh positif terhadap fraud. Lalu untuk hipotesis 2 itu dibagi menjadi 2, jadi 2A dan 2B, di mana nature of industry ini berpengaruh positif dan effective monitoring berpengaruh negatif. Untuk hipotesis 3, rasionalisasi itu berpengaruh positif, hipotesis 4, competence berpengaruh positif, hipotesis 5, arrogance berpengaruh positif, dan hipotesis 6, collusion berpengaruh positif terhadap fraud pada laporan keuangan. Metodologinya, objeknya itu ada pada sektor pertambangan periode 2015 sampai 2019, desain penelitiannya kausalitas, jenis datanya itu sekunder, teknik pengumpulan datanya itu teknik dokumentasi, sampelnya itu menggunakan purposive sampling, lalu operasionalisasi variabel, ini untuk variabel dependent saya, ini merupakan perubahan dari hasil sempro kemarin, di mana awalnya saya menggunakan F-score, kemudian saya ganti menjadi M-score untuk pengukuran fraud pada laporan keuangannya, menjadi rumusnya sebagai berikut. M-score sama dengan minus 4,80 tambah 0,920 DSRI plus 0,528 GMI plus 0,404 AQI tambah 0,892 SGI tambah 0,115 DP minus 0,172 SGAI plus 4,679 Tata minus 0,327 LVGI, di mana hasilnya ini nanti dijadikan variabel dummy, di mana jika M-score ini lebih besar dari minus 2,2, maka 1 atau diindikasikan perusahaan itu melakukan fraud pada laporan keuangannya, di mana jika M-score-nya lebih kecil dari minus 2,2 itu diindikasikan perusahaan tidak melakukan fraud pada laporan keuangannya atau 0.
Ini variabel independennya financial stability menggunakan pertumbuhan aset atau asset change. Lalu external pressure menggunakan rumus leverage, yaitu total debt bagi total aset. Financial target menggunakan ROA. Nature of industry menggunakan receivable atau total perubahan piutang terhadap total sales. Lalu effective monitoring menggunakan persentase Dewan Komisaris Independen. Rationalization menggunakan total accruals. Competence menggunakan dummy, yaitu pergantian direktur. Arrogance menggunakan nominal, yaitu jumlah foto CEO yang terpampang di annual reports. Lalu untuk collusion itu dummy. Satu, jika perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah, dan 0 jika tidak. Teknik pengolahan datanya ini juga saya ganti, awalnya menggunakan regresi multiple, linear multiple, diganti karena dependennya itu dummy menjadi uji regresi logistik. Jadi yang pertama ada analisis statistik deskriptif, kedua uji regresi logistik, ketiga ada uji multikoliniaritas, keempat ada uji kelayakan model regresi menggunakan Hosmer and Lemeshow, lalu yang kelima ada koefisien determinasi menggunakan McFadden R-square, dan yang keenam ada uji persentase akurasi prediksi menggunakan expectation prediction table. Berikut merupakan rumus dari uji regresi logistik, di mana ada logaritma natural dari fraud pada laporan keuangan per 1 min fraud pada laporan keuangan sama dengan alfa ditambah beta 1 perubahan aset, ditambah beta 2 leverage, tambah beta 3 ROA, tambah beta 4 receivable, tambah beta 5 persentase Dewan Komisaris Independen, ditambah beta 6 total accruals, tambah beta 7 pergantian direksi, tambah beta 8 jumlah foto CEO, dan ditambah beta 9 dari perjanjian kerjasama, ditambah error. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji T, yaitu uji parsial. Berikut merupakan hasil dari sampel penelitiannya, yaitu di mana kriteria sampel yang pertama itu adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI periode 2015 sampai 2019, di mana terdapat 47 perusahaan dikurang perusahaan yang baru melakukan IPO pada tahun penelitian, yaitu sebesar 7 perusahaan, dikurang lagi perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap, yaitu 2 perusahaan, lalu dikurang lagi untuk perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait data dalam penelitian, yaitu Waktunya 7. habis, Mak. Waktunya habis, jadi Oh, iya Pak. kamu cepat dulu deh, dikurang lagi ngomong banyaknya. Ya dibaca, dijelaskan aja lebih cepat waktunya. Oh iya Pak. Ya, kalau dibaca lama dia. Ya. Oke, Ya. ada lagi yang lain? Mungkin kamu siapkan dulu di rumah ya. Iya Di Pak. waktunya. Coba disimulasikan presentasi waktunya 10 menit sampai 12 menit ya. Oke. Siap Pak. Oke, ada lagi lain bertanya? Udah sih Pak. Mungkin tadi kebanyakan di awal ya Pak. Bisa dihapus aja kali ya Pak. Iya, makanya. Ya kamu jelasin membaca. Enggak apa-apa presentasi PowerPoint seperti itu, kamu jelaskan penting aja. Iya. Ya. Ya mana perubahan-perubahan yang simpel itu apa itu dijelaskan ya. Oh iya Lagi Pak. lain. Oke, Ya. makasih Pak Sparta. Sama-sama. Oke, silakan berikutnya. Ya, Assalamualaikum Pak. Nggak muncul lagi kameranya Pak? Enggak ada hukum cukup. Udah muncul. Saya kan kemarin udah daftar Pak, yang saya udah rapihin itu juga. Nah, saya lagi proses bikin PPT-nya Pak, tapi baru mulai. Ketemu sekarang bikin PT gimana sih? Kita sekarang mau presentasi. Iya, jadi kemarin kan Imlek kan Pak. Saya baru daftar hari Kamis, dan jadi saya nggak baru banget bikin PPT-nya Pak. Ya terserah kamu deh, pokoknya kamu janji seperti itu ke saya. Janjimu aja. Kamu punya kamu belum sempat saya periksa tuh. Ya, belum presentasi kan. Iya Pak. Ya. Ya berikutnya siapa lagi? Berikutnya siapa lagi? Saya Pak. Silakan.
Tapi saya belum rapi banget, Pak. Belum sampai Ya yang udah, ya udah deh. nanti aja kali ya, Pak. Udah deh. Ya, udah ya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. ya. Ya berikutnya si dari Raffi apa gimana nih? Iya Pak, saya kan yang diuji sama Bapak mau Buka apa? videonya Mas, lihat videonya gua nggak salah ini, video nggak salah ini siapa orang. Buka videonya. Ya Pak, Ada apa? udah ada Pak. Pak, sudah ada Pak. Ya udah lah, apa ngomong apa ngomong aja. Iya Pak, saya mau apa? Mau ngasih tahu hasil revisian saya yang saya sudah kirim ke email Bapak juga. Mana revisinya? Presentasikan aja. Mana kamu revisi? Bentar Pak. Kamu bikin tabel itu dong, tabel revisi itu yang solusi revisi apa yang kamu lakukan, yang mana, halaman berapa, tambah Iya satu Pak. kolom lagi itu, tambah satu kolom lagi itu revisinya. Bentar Pak. Ini Pak, di bab 2 kan Bapak minta saya menambahkan penjelasan penelitian terdahulu. Ini saya sudah tambahkan Pak di tabel ini penelitian terdahulunya. Terus selanjutnya juga Bapak minta perbedaan penelitian. Kamu siapa pembimbingnya? Saya Pak Dik-Dik Pak. Pak Dik-Dik. Ya. Terus selanjutnya Bapak minta perbedaan penelitian. Ini saya juga sudah tambahkan di tabel ini juga perbedaan penelitiannya. Terus yang selanjutnya Bapak minta penjelasan teorinya ditaruh di apa? Dihubungkan dari penelitian selanjutnya. Ini di bab 2 halaman 45. Bentar. Nih, saya sudah taruh teorinya Pak di pengembangan penelitiannya. Teori RBT-nya. Terus apa lagi? Terus selanjutnya Bapak juga minta saya melengkapi keterangan pada kerangka penelitian. Saya sudah tambahin nih Pak, kerangka apa? Penjelasan di kerangka penelitiannya. Itu kamu konsultasi pembimbing udah belum? Udah Pak. Terus apa lagi itu? Terus selanjutnya nih yang terakhir Bapak suruh menghilangkan uji F kan Pak. Pada di bab 3 saya sudah hilangkan sih Pak uji F-nya. Terus? Udah, Bapak cuma minta itu aja dari penelitian saya. Udah. Kamu email lagi deh, email kamu keselip kayaknya nggak ada saya temuin. Email lagi ya. Iya Pak, baik. Email lagi itu form koreksi itu tambah satu kolom lagi itu formnya. Tabel di BAK itu kurang tuh, form yang kamu bisa iseng koreksi apa, tambah lagi satu kolom yang kamu koreksi itu yang mana, halaman berapa, apa yang kamu koreksi ya. Oh ya Pak. Ya sebelah, udah apa lagi, udah ya. Itu aja sih Pak. Tolong di email lagi ya. Iya Pak, siap. Ya, oke. Oke, ada lagi yang mau di itu? Kalau nggak ada, saya tutup ya bimbingan skripsi hari ini. Gue cakap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Tutup nih, tolong tutup. Ini siapa nih, tolong tutup nih. Siapa si Hari tutup nih anunya. PowerPoint-nya presentasi tolong tutup si Hari. Nah, udah. Makasih ya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.